Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Bagasdi Setiawan dengan NIM 190103014 dari 19 DA1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Ya, sebelum membahas pelanggaran hak asasi manusia, pertama-tama pengertian dari hak asasi manusia. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan. Kemudian pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Masih menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, untuk pelanggaran hak asasi manusia sendiri adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, hak asasi manusia adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika hak asasi manusia seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Untuk jenis-jenisnya, berdasarkan sifat, pelanggaran hak asasi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran hak asasi manusia biasa dan berat. Untuk yang biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Untuk hak asasi manusia yang berat, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan manusiaan. Untuk genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Untuk kejahatan manusia sendiri yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Untuk contoh kasus pelanggaran HAM yang saya ambil kali ini adalah kasus pembunuhan Angelin. Berikut ini adalah kronologi singkat dari pembunuhan Angelin. 11 Mei tahun 2000.
Lihat di halaman rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Investigasi Komnas Anak menyatakan tetangga melihat pintu pagar rumah Angelin terkunci saat itu. Artinya hanya orang rumah yang tahu keberadaan terakhir Angelin. Dia tidak keluar, kata Aris. Kemudian tanggal 17 Mei 2015, kakak angkat Angelin, Christina dan Yvonne mengumumkan hilangnya Angelin pada laman Facebook berjudul Find Angelin Bali's Missing Child. Mereka memasang sejumlah foto bocah yang senyumnya tampak ceria itu. Duanya juga mengajak masyarakat ikut mencari Angelin. Masyarakat dari artis hingga pejabat geger ikut membantu pencarian bocah malang tersebut. Kemudian tanggal 18 Mei 2015, Kepolisian Sektor Denpasar Timur. Polisi. Polisi memeriksa sejumlah saksi yaitu Margaret sebagai ibu angkat Angelin, Antonius pembantu sekaligus penjaga rumah dan seorang penghuni kontrakan milik Margaret bernama Susiana. Polda Bali memperluas pencarian di seluruh perbatasan Bali, Banyuwangi, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka juga memeriksa rumah Margaret 3 kali. Pemeriksaan pertama dan kedua selalu dihalangi pemilik rumah. Kemudian tanggal 24 Mei 2015, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengunjungi rumah Margaret pada malam hari. Aris menengok kamar tidur Margaret yang juga sering dipakai Angelin. Menurut Aris, rumah itu tak layak huni karena acak-acakan, kotor, bau kotoran hewan. Margaret memelihara puluhan anjing dan ayam di rumahnya. Di kamar tidur, Aris mencium bau anyir yang berbeda dengan bau kotoran hewan. Tidak ada spray terpasang dan ruangannya bau anyir, ujar Aris. Curigaan itu segera dilaporkan kepada polisi. Untuk tanggal 5 sampai 6 Juni, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembis mengunjungi rumah Margaret dalam kesempatan berbeda. Namun kedatangan keduanya ditolak keluarga Angelin. Dan tanggal 9 Juni, guru SD Negeri 12 Sanur Bali, tempat Angelin sekolah, menggelar sembahyang di depan Pura Penimbangan Batu Bolong, di depan rumah Angelin. Persembahyangan digelar untuk meminta petunjuk paranormal. Mereka mengaku mendengar suara Angelin. Dan tanggal 10 Juni 2015, polisi menemukan jasad Angelin di pengarangan rumah Margaret. Angelin ditemukan dikubur pada kedalaman setengah meter dengan pakaian lengkap dan tangan memeluk boneka. Tubuhnya dililit spray dan tali. Pelaku pembunuhannya ditemukan mayat Angelin disusul dengan penetapan tersangka pembunuhan. Tersangka pertama yang ditetapkan polisi sebagai tersangka adalah pembantu rumah tangga Margareta Agustai Hamdamai. Saat pembunuhan terjadi, Agus baru 1 minggu bekerja dengan Margareta. Penetapan tersangka ini baru diketahui pada Rabu 10 Juni 2015. Dalam prarekonstruksi kejadian terungkap Agus membunuh Angelin. Agus membunuh Angelin pada adegan ketujuh dengan cara membenturkan kepala Angelin ke tembok dan lantai berkali-kali. Agus juga mencekik leher Angelin dengan tangannya hingga tubuh bocah malang itu lemas. Saat Angelin tidak berdaya, Agus sempat diminta untuk memperkosa Angelin. Namun Agus menolaknya. Setelah Angelin tewas, dia langsung menguburnya bersama boneka Barbie kesayangan Angelin. Pada polisi, Agus mengaku melakukan pembunuhan keji itu tidak sendiri. Dia disuruh majikannya yaitu Margareta. Keterangan Agus dijadikan dasar untuk menjadikan Margareta tersangka kedua. Pada awalnya, Margareta ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan Angelin, baru kemudian menjadi tersangka pembunuhan Angelin. Dalam sidang, terungkap bahwa Margareta adalah pelaku pembunuhan utama tersebut. Analisis bentuk pelanggaran HAM dari kronologi pembunuhan Angelin tersebut didapatkan yaitu ditetapkannya
Margarita Christina Mcgawe sebagai tersangka pembunuhan. Margareta saat ini dijerat dengan pasal berlapis. Margareta dikenai pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, 77B yang masuk dalam pembunuhan berencana, serta pasal penelantaran anak. Tersangka lainnya Agustinus Tai Hamdamai yang terlebih dahulu menjadi tersangka dikenai pasal 340 Jungto 56 KUHP terkait pembunuhan berencana. Yang dalam hal ini peran Agus adalah turut serta. Dan dari kasus ini terdapat berbagai kasus pelanggaran hak asasi anak, diantaranya pelecehan seksual, penganiayaan, serta pembunuhan. Selain itu, Angelin juga dipandang tidak mendapatkan kehidupan, padahal ibu angkatnya merupakan jelas sekali pelanggaran terhadap hak asasi anak yang berlapis-lapis terpampang jelas di kasus ini. Padahal, hukum mengenai perlindungan hak asasi anak sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Di sana dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal-hal yang dilindungi dalam undang-undang ini yaitu diantaranya mengenai jaminan kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk anak, juga perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu pada dasarnya pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuannya tentang hak asasi manusia dan juga menipisnya keimanan seseorang sebagai manusia. Sehingga hal tersebut sering terjadi karena lingkungan yang tidak baik serta pergaulan yang negatif. Pemerintah juga harus tegas dalam hukum tentang hak asasi anak, sosialisasi tentang kejahatan terhadap anak, juga memberikan pengetahuan kepada anak serta cara melindungi diri dari berbagai kejahatan, mulai dari penculikan, pelecehan, bullying, sampai pembunuhan. Dengan begitu, diharapkan kejahatan terhadap anak dapat berkurang dan perasaan aman dan nyaman di antara anak dapat meningkat. Dan hukum di Indonesia harus lebih ditegakkan agar pelanggaran hukum dapat diberi. Segitu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.